Bapak Ibu Saudara. Haleluya, mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri saudara. Puji nama Tuhan, sebelum kita mulai ibadah ini boleh tengok kanan kirinya saudara. Berikan senyuman yang terbaik, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan kita. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kalau saat ini kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami ada di tempat ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan boleh kasih kami kesempatan. Bapa, saat ini kami mau bawa pujian penyembahan kami bawa doa kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Kami mau senangkan hati-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami percaya Tuhan, saat kami bawa pujian penyembahan kami serahkan hidup kami, maka Roh-Mu bekerja atas hidup setiap kami Tuhan. Dan kami katakan kami pulang tidak akan sama saat kami datang. Karena saat kami pulang kami membawa berkat yang baru, kami membawa kelepasan yang baru, kami bawa kesembuhan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami katakan kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami bawa hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kami bawa hati kami yang haus dan lapar akan firman-Mu Bapa. Bekerjalah atas setiap kami saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga yang berkati Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk memulai ibadah sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga dan juga Mazmur 91. Haleluya. Shalom. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga supaya kita memahami dan mengalaminya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca Mazmur 91 dan kita imani ayat-ayat ini terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami bawa hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami katakan kami ada di tempat ini, kami mau terus sembah Engkau. Kami mau hormati kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari sama-sama katakan saudara. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari sekali lagi angkat suaramu saudara, katakan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai, kami percaya Tuhan, menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang,
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi katakan ku tinggikan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sambil bangkit berdiri, saudara katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai yang lebih panjang untuk Tuhan kita, saudara. Katakan haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, apapun keadaan kami, apapun musim hidup kami mau terus sembah Engkau, kami mau terus puji Engkau. Sebab kami tahu Engkau kekuatan dan kebenaran setiap kami. Terima kasih Bapak, mari yang siap bersorak-sorai lebih lagi katakan amin. Haleluya. Saudara, saya mau lihat tangan-tangan saudara yang bersuka cita saat ini. Boleh lambaikan tangan di atas kepala yang bersuka cita hari ini. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah kita dahsyat, saudara. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku.
semua adalah umat-umat yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Umat-umat diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh angkat kedua tangannya. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sambil tepuk tangan di atas kepala kita. Berkat-Mu melimpah untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lebih lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan, aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Aku tunjuk kanan kirinya, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Buat tengok kiri kanannya, berikan senyuman, dikatakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Izinkan saya bertanya Bapak Saudara, adakah Bapak Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, di ibadah yang pertama? Bila ada boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang setia boleh berikan kemuliaan yang buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara.
kita akan sama-sama memberikan persembahan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan persembahan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum memberikan persembahan, kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau sediakan untuk setiap kami Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kau kuduskan, Kau layakkan persembahan kami ini Tuhan Yesus. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, silakan berikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dan Voice of Pentecost. Silakan berdiri. Salam, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan lain-lain, dapat mentransfer melalui rekening BCA GBI Margonda dengan nomor rekening 8691965252 atau bisa scan QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara menggunakan aplikasi keuangan digital. Kami mengundang saudara untuk bergabung dalam Community of Love atau KUL, tempat di mana kita bisa bertumbuh bersama dalam komunitas Kristus. Segera daftarkan diri saudara melalui WhatsApp call center GBI Margonda dengan nomor 0812815134. How we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Karena kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Karena kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan We as Yesus. disciples are asked to disciple other nations.
Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita lebih lagi, Bapak Ibu Saudara, untuk masuk dalam firman Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
shikindara la 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 la. Urabara shikindara manata karaba hakarabara shikindara manata karabara shikindara barata karaba. Rubara shikindara manata karaba hakaramana shikindara barata karamanata karaba baba baba baba. Dengan mulut kami ya Tuhan, kami ingin mengagungkan Engkau Allah yang besar. Urabara shikindara barata kanana manata karamana takaramananda karaba. Dengan tangan kami ya Tuhan, kami mau mengangkat ya Tuhan, mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Urabara shikindara barata kanara barata kanara barata takaraba. Bukan dengan wajah yang tertunduk ya Tuhan, tapi dengan wajah yang menengadah ke langit ya Tuhan. Kami tahu karena Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami dan mengasihi kami pada saat siang hari ini. Bapak, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena bukan kami yang memilih Engkau ya Tuhan, tapi Engkau yang memilih kami ya Tuhan. Kasih-Mu begitu ajaib dan besar dalam kehidupan setiap kami pada pagi hari ini. Oleh karena Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu. Berbicaralah lebih dan lebih lagi Roh Kudus. Bungkus setiap tempat ini Tuhan dengan darah-Mu ya Tuhan. Bahkan bungkus setiap pribadi dengan darah-Mu ya Tuhan. Kau ada kuasa kegelapan yang coba mengganggu, yang coba menyimpangkan setiap kebenaran firman Tuhan. Aku patahkan kuasa kegelapan itu di dalam nama Yesus. Dan kami sama-sama mengusirnya di dalam nama Yesus. Dan Aku melepaskan urapan Tuhan boleh bekerja dan boleh menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Bahkan mereka datang di tempat ini dalam kondisi lemah, mereka dikuatkan dengan kuasa firman-Mu. Firman-Mu yang membenarkan, firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang berkuasa itu ya Tuhan. Yang sanggup memberikan kami kemampuan karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami bukan budak Tuhan, tapi kami adalah anak-Mu Tuhan. Dan Kau sungguh-sungguh mengasihi kami. Kau mengasihi setiap anak-anak yang berdiri pada saat ini dengan harapan ya Tuhan. Bahwa Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bahkan pagi hari ini juga pada saat kami berdiri Tuhan, kami tahu Engkau ada di samping kami. Kau selalu ada ya Tuhan. Dan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Berbicara Roh Kudus. Berbicaralah. Urapi hamba-Mu. Supaya hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu percis seperti apa yang Kau inginkan. Semuanya hamba kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang cinta Tuhan sama-sama saya katakan. Haleluya. Shalom. Hari ini luar biasa. Pasti luar biasa. Coba lihat kiri kanannya Bapak Ibu. Kiri kanannya gitu loh, lihat. Ayo dong, lihat dong. Terus saya bilang begini, kayaknya hari ini ada yang beda deh gitu coba. Di wajahmu. Ayo dong ngomong dong. Lebih ganteng kamu gitu. Lebih cantik kamu. Puji Tuhan, ya beri kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa, setiap hari kita jalani luar biasa. Dan gak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu sekalian. Di bulan pertama ini saya diberikan kesempatan kembali untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini bisa memberikan kekuatan bagi saudara semuanya. Amin. Bilang kiri kanannya sekali lagi, ada kekuatan pada saat saya dengar firman Tuhan. Wah, pasti ada kekuatan Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Kalau Bapak Ibu tahu bulan apa ya saya khotbah di sini terakhir November kalau nggak salah, 1,5 bulan yang lalu. Saya itu membahas banyak tentang roh Amori gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di situ roh Amori kalau saudara tahu adalah berkilau. Banyak kuasa kegelapan yang coba membuat saudara tuh mengejar sesuatu yang berkilau gitu ya. Yang berkilau itu apa? Uang. Yang berkilau itu apa? Jabatan. Yang berkilau itu apa? Popularitas. Nah iblis coba menyimpangkan, coba menyeret anak-anak Tuhan untuk melihat itu sehingga melupakan Tuhan. Untuk melihat yang berkilau sehingga meninggalkan Tuhan. Mungkin gak secara langsung, tapi pelan-pelan. Yuk kita lihat sebentar nih, supaya saudara ingat. Karena apa? Karena pada saat Yosua disuruh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan,
sebelum dia memasuki tanah Kanaan yang saudara tahu, dia harus berhadapan dengan suku-suku yang ada di Kanaan. Ada 7 suku yang harus dihancurkan sebelum masuk ke tanah Kanaan. Sama seperti kita. Sebelum kita meraih kemenangan Bapak Ibu, ada 7 roh yang harus saudara kalahkan. Sebelum 7 roh itu dikalahkan, saudara tidak akan mungkin bisa menikmati semua berkat-berkat Kanaan. Amin. Yuk kita baca sebentar untuk mengingatkan kembali khotbah saya 1,5 bulan yang lalu. 1, 2, 3. Setelah kamu menyeberang dan sampai ke Yeriko sama-sama, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Itu ada 7 ya. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu, kata Tuhan. Nah, 1 bulan yang lalu saya membahas tentang roh Amori. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya ingin membahas satu roh yang namanya roh orang Het. Apa namanya? Roh orang Het. Apa itu roh orang Het? Di sini saya catat Bapak Ibu, bahwa roh orang Het adalah roh, Het itu artinya teror Bapak Ibu. Teror itu maksudnya ketakutan. Dan ini yang saya rasakan Bapak Ibu sedang mengejar, sedang menyerang setiap anak Tuhan. Yaitu teror yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Ketakutan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Untuk apa? Untuk membuat anak-anak Tuhan itu takut. Jadi orang Het, roh orang Het artinya teror, ya ini ketakutan, takut pada keadaan, takut pada masa depan, takut, roh ketakutan yang membuat kita tuh tidak berani mengambil keputusan-keputusan atau resiko untuk apa? Untuk maju. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang saudara rasakan, tapi yang saya rasakan di dalam roh, kuasa roh orang Het ini menyerang setiap kita, sehingga kita dihantui dengan begitu banyak ketakutan. Bapak pembina kita punya tema untuk GBI adalah, apa saudara tahu nggak tema kita? Bangkit, jadilah terang. Tahun lalu bangkit, jadilah pemenang. Tapi tahun ini bangkit dan jadilah terang. Kalau dibilang bangkit Bapak Ibu, Pak Niko ini hamba Tuhan yang luar biasa, peka sekali di dalam roh gitu Bapak Ibu ya. Saya juga dapatkan tentang bangkit, tentang orang-orang yang menang di tahun 2024 ini. Karena iblis gak pernah suka saudara mencapai kemenangan di tahun ini. Dia akan coba membuat saudara tuh jatuh. Makanya tema di tahun 2024 ini bangkit, rise, bangkit. Kalau ada kata bangkit berarti saudara pernah jatuh. Kalau dibilang kata bangkit berarti saudara tuh pernah mundur. Kalau dibilang kata bangkit berarti ada sesuatu yang membuat saudara pernah kalah. Mungkin di tahun 2023 banyak Bapak Ibu yang mengalami kekalahan. Saya nggak tahu apa kekalahannya. Mungkin banyak saudara mengalami kegagalan. Ditipu, dikhianati. Tahun 2023 saya ada yang ditipu juga Bapak Ibu. Beli mobil ceritanya gitu ya. Ayo cepet-cepetan beli mobil, harganya kok murah banget gitu ya. Saya langsung transfer karena saya pikir yang memberikan WA itu anak Tuhan sendiri gitu ya. Dan saya percaya penuh, saya transfer langsung ya. Ternyata ditipu Bapak Ibu. Tapi pada saat saya ditipu, saya tahu kuasa kegelapan menuduh saya. Sampai akhirnya saya sepakat, saya bilang, saya percaya walaupun saya jatuh, walaupun saya ditarik oleh kuasa kegelapan untuk membuat saya kecewa, tapi saya tidak mau hidup di dalam kekecewaan dan mundur. Saya percaya saya punya Tuhan yang sanggup mengganti setiap kegagalan, setiap kerugian yang saya hadapi 7 kali lipat. Dan saya berdoa. Saya berdoa dan saya berdoa. Saudara tahu, setiap hal-hal yang enak bukan berarti tidak pernah menimpa kita, anak-anak Tuhan. Kadang-kadang, bahkan seringkali, bahkan hamba Tuhan seringkali menghadapi sesuatu yang gak enak. Tapi saudara tidak boleh hidup di dalam kekalahan. Bangkit, karena kita diciptakan untuk tetap menang. Amin Bapak Ibu. Kita tetap menang, kita tetap menang. Dan begitu banyak anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketakutan pada saat ini. Takut akan kematian. Kalau takut mati, bertobat, bagus Bapak Ibu. Terus saya coba catat tadi, takut apa lagi ya? Waktu saya catat sesuatu, takut akan kebutuhan hari besok. Ternyata ada anak Tuhan loh yang takut akan kebutuhan hari besok. Saya makan apa ya Tuhan? Takut akan masa depan. Takut apa akan yang akan dia bayar 1 bulan yang datang. Waktu saya mencatat ini, tiba-tiba saya menangis. Saya bilang, kenapa ya Tuhan? Kok saya menangis?
tentang ketakutan anak Tuhan akan hari esok, akan kebutuhannya yang harus dia makan hari ini, akan bayaran anak-anak sekolahnya 1 bulan yang akan datang, akan tagihan-tagihan harus dia bayar. Tiba-tiba waktu saya menulis ini di tab saya menangis. Di situ saya tahu hatinya Tuhan. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, dan saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Mungkin pada saat ini di antara saudara atau di channel YouTube GBI Margonda yang mendengarkan khotbah saya, ada sesuatu yang kau takuti akan hari esok. Apa yang harus kau bayar, tagihan-tagihan apa yang harus kamu hadapi, atau kami menghadapi hari ini bisa makan atau tidak. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang mengerti setiap kebutuhan kita. Walaupun roh orang het itu menyerang kita, roh ketakutan itu menyerang kita, saudara harus saudara punya pikiran bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Bahkan Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Dia tahu percis apa yang ada di kantongmu Bapak Ibu. Bahkan 1 jam lagi, saudara khawatir, saudara takut, dia punya jalan keluar buat kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, yang saya sering kali hadapi, sepertinya waktu saya doakan sesuatu, kepepet sesuatu, saya tuh mau cepat, instan, Tuhan tuh jawab. Tapi cara Tuhan bekerja tuh tidak seperti cara berpikir kita. Seringkali dia membiarkan kita sepertinya yang kita doakan tuh belum terjawab dan tidak terjawab. Sepertinya tidak terjawab. Tapi saya mau bilang, Tuhan punya rencana walaupun sepertinya terlambat untuk membuat kemuliaannya dinyatakan bagimu dan bagi seluruh dunia. Waktu saya kecewa sekali waktu saya punya kartu kredit Bapak Ibu. Saya beberapa 20 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu saya punya kartu kredit. Banyak gitu ya. Kemudian kartu kredit saya doa sama Tuhan, Tuhan ini sudah telat 2 bulan. Saya sudah diteror dengan debt collector di 12 tahun yang lalu. Tapi seolah-olah Tuhan tuh gak jawab. Ditutup semuanya. Pintu-pintu yang seharusnya saya bisa dapatkan. Pinjaman-pinjaman yang saya bisa dapatkan ditutup semuanya, tidak ada. Sampai akhirnya telat 3 bulan. Semakin gemeteran, ketakutan. Telat lagi 4 bulan. Telat lagi 5 bulan. Saudara tahu ya kalau telat 5 bulan berapa banyak debt collector yang teror saya. Sampai telat 7 bulan Bapak Ibu. Wow. Itu merinding Bapak Ibu. Kalau tidur gak bisa tidur. Kalau berpikir, ini keringetan nih seperti apa ya, butiran-butiran beras. Saya menenggak setiap hari 3 pil Paramek Bapak Ibu. Wah merek disebut. Saya gak bisa bayangkan. Seolah-olah itu terlambat. Seolah-olah saya merasa bahwa Tuhan kok diam. Tuhan kok kayaknya gak pernah ngomong. Kadang-kadang saya bisa dengar suara Tuhan dalam hati, tapi kok ini diam 1000 bahasa. Tapi saudara tahu, justru dengan telat 7 bulan itu, saya bisa mendapatkan keringanan diskon di kartu kredit itu hampir 70% dan 80%. Yang harusnya hanya maksimal 50%, itu pun kalau pemilik kartu kredit itu sudah meninggal. Tapi saya bisa dapat diskon 70-75% karena saya telat 7 bulan. Saudara tahu, itu cara Tuhan. Kalau saya hanya nunggak 1 bulan, nggak mungkin dikasih diskon 75% Bapak Ibu. Tapi kenapa dia biarkan itu berlarut-larut sampai 7 bulan? Karena dia memberikan diskon 75% Bapak Ibu. Amin. Yuk beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah banyak sekali ketakutan, mungkin juga ada ketakutan penyakit. Ada yang ketakutan penyakit di sini. Anak saya yang kedua lagi sakit cacar. Tuh anak saya yang pertama tuh ketakutan. Sakit cacar mendolar ya. Karena benteng-benteng gitu ya. Anak saya yang pertama sakit cacar. Kalau setiap anak saya yang pertama tuh keluar, anak saya yang kedua tuh udah gak mau lihat mukanya gitu loh. Saya bilang kenapa cacar itu ketularan kalau bersentuhan gitu ya. Jadi ketakutan tiba-tiba ngibrit makan di dalam kamar gitu. Itu ketakutan Bapak Ibu. Ini roh-roh orang het yang harus saudara lawan. Ketakutan apa lagi? Ketakutan pada manusia. Saudara yang kerja nih. Mungkin saudara lebih takut pada manusia, pada bos saudara dibandingkan saudara takut dengan Tuhan. Apa buktinya? Kalau saudara pergi kerja gak pernah mau telat kan? Betul gak? Bener gak? Kalau telat sedikit aja udah ketakutan. Gajinya dipotong atau uang makannya dipotong. Tapi saudara pernah gak sih takut dengan Tuhan kalau saudara gak berdoa? Gak ya?
Seringkali Bapak Ibu, kita lebih cenderung takut pada manusia, tapi kita nggak takut dengan Tuhan. Padahal setiap hari Bapak Ibu, kalau saat kita tidak berdoa, itu kuasa kegelapan itu menyerang kita. Mungkin kita nggak lihat sesuatu, tapi itu menyerang kita setiap hari di dalam alam roh. Makanya Tuhan bilang berdoa setiap hari. Bahkan Tuhan ajarkan dan memberikan kita teladan. Tuhan Yesus berdoa setiap pagi sebelum matahari terbit. Sebelum terang, itu tandanya pagi-pagi. Waktu hari belum terang. Kira-kira jam 4, jam 5, jam 3. Itu Tuhan Yesus berdoa. Amin Bapak Ibu. Ketakutan pada manusia juga hati-hati. Takut pada apa lagi? Takut untuk berharap. Mungkin pernah saudara berharap sesuatu tapi gagal. Saya berharap pada saat saya baru menikah, saya mau punya anak. Saudara pernah dengar kesaksian saya? Saya berharap sekali saya cepat punya anak. Akhirnya istri saya enggak mens kira-kira hampir 12 hari. Menurut catatan 12 hari itu tandanya sudah mau hamil ya Bu ya gitu saya gitu ya. Kemudian saya bilang udah tunggu seminggu lagi sampai 3 minggu. Itu udah pasti hamil gitu ya. Tiba-tiba saya pakai test pack pagi-pagi. Waktu di test pack ternyata enggak hamil. Garisnya 1. Garis 1 berarti enggak hamil. Kemudian besoknya mens. Sepertinya Tuhan memberikan kita harapan sepertinya tapi dijatuhkan lagi. Waktu jatuh seperti itu istri saya tuh enggak berani berharap lagi. Sampai saya bilang, yuk berharap lagi bulan depan Tuhan akan berikan kita anak. Dia bilang enggak, saya takut dikecewakan. Iblis coba membuat saudara takut untuk berharap. Mungkin saudara melamar pekerjaan tapi nggak diterima. Waktu saya melamar pekerjaan saudara tahu, walaupun saya lulusan S2, 100 lamaran yang saya lamar, 1 pun nggak ada yang panggil saya Bapak Ibu. Iblis bilang, jangan berharap lagi kamu akan diterima. Iblis coba tanamkan kita ketakutan untuk kita berharap sama Tuhan. Supaya kita nggak berharap lagi pada Tuhan. Kalau ini saudara saya mau bilang, jangan pernah berhenti untuk berharap sama Tuhan. Karena ada waktu di mana Tuhan akan menjawab semua apa yang menjadi pergumulan saudara. Dan bagian saudara hanya percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin Bapak Ibu. Yosua pernah punya masa lalu seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Yosua 1. Yosua 1 ayat, terus ya Yosua 1. Nah ini kita lihat Yosua 1, sorry ini belum. Yuk kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang-orang Israel. Sama-sama, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrot. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu kata Tuhan. Ayat kelima sama-sama. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu kata Tuhan. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Perhatikan ayat 7 lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperhatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan
beruntung. Sama-sama semuanya, 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara lihat kitab Yosua 1 ayat 1-9 ini adalah bagaimana Tuhan berbicara kepada Yosua untuk pergi memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tapi Yosua pada saat itu dalam kondisi yang ketakutan. Saudara bisa bayangkan nggak kalau misalkan saudara dipimpin oleh seorang hamba Tuhan, Musa yang luar biasa. Musa itu pemimpin yang fenomenal loh Bapak Ibu. Dia membelah laut. Terusnya dia apa lagi? Mengadakan mujizat, air menjadi darah. Mengadakan apa lagi? Ada tiang awan, tiang api, melakukan begitu banyak mujizat. Tiba-tiba nih abdinya Musa ini namanya Yosua, Bapak Ibu, disuruh menggantikan Musa. Sama seperti misalnya Reza. Misalnya nih di sini dibilang gini, Pak Rudi hamba Tuhan gembala sidang di sini, maaf meninggal misalkan. Tiba-tiba langsung seketika Reza diangkat jadi gembala sidang. Saudara bisa bayangkan nggak? Kira-kira Reza mau nggak Rez? Kenapa Rez? Gue siapa gitu ya? Pak Rudi tuh hamba Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba gue disuruh khotbah, biasa gue main bass, tiba-tiba gue suruh khotbah. Ketakutan. Nah Bapak Ibu dengar baik-baik. Yosua itu abdinya Musa, bujang pembantu Musa, yang setia, yang setiap hari melayani Musa, yang setiap hari ngikutin Musa. Dan dia melihat Musa melakukan begitu banyak mujizat karena Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu yang sekarang jadi pemimpin. Coba bayangkan Bapak Ibu, minder, takut, khawatir. Bagaimana kata orang bangsa Israel? Kalau misalkan saya dibandingkan dengan Musa yang luar biasa. Kenapa hal itu terjadi? Karena Yosua tuh melihat dirinya minder. Saya nggak seperti Musa. Nanti orang lain lempari saya dengan batu. Nanti orang lain akan ngomelin saya. Bangsa-bangsa tegar teguk ini akan rajam saya. Karena saya tidak dapat memimpin dengan baik. Ada perasaan minder gitu sebab Bapak Ibu. Makanya Tuhan katakan sampai 3 kali di ayat 6, 7 dan 9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tahu Bapak Ibu apa yang sedang dirasakan Yosua saat ini. Minder Bapak Ibu. Saudara dengar baik-baik ya. Minder adalah kesombongan. Orang minder itu Bapak Ibu, itu karena melihat dirinya. Saya dulu minder banget. Aduh saya gak bisa apa-apa nih. Dia lihat dirinya. Dia gak lihat Tuhan yang besar. Aduh saya gak bisa lakukan ini nih. Aduh saya bodoh nih. Dia lihat dirinya lebih besar daripada dia lihat Tuhan. Dia menjadikan Tuhan tuh jadi kecil sekali. Itu roh kesombongan Bapak Ibu. Kalau saudara minder, saya mau bilang itu kesombongan tersembunyi. Dan di mata Tuhan itu adalah kejijikan. Kesombongan itu, dan seorang harus buang minder itu. Yosua minder. Pada saat dia minder, Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua. Beberapa tahun yang lalu pada saat saya masih punya toko handphone Bapak Ibu. Saya punya pegawai dari Sumatera, maaf orang Batak. Cewek. Cantik banget Bapak Ibu. Seperti mukanya seperti Sofia Lachuba, tahu ya? Cantik banget gitu ya. Tapi masih polos gitu ya. Kemudian saya bilang gini, oke, kamu saya terima menjadi pegawai saya dengan gaji sekian, dapat uang makan sekian dan bonusnya sekian gitu ya. Oke kok gitu, pelan-pelan mukanya gitu. Suaranya. Saya pilih dia walaupun tidak pengalaman karena saya pikir cantik gitu ya. Cantik itu kan bisa memikat konsumen kan ya gitu ya. Saya pikir begitu, oke saya tempatkan dia jadi penjual handphone. 1 bulan berlalu Bapak Ibu, gak jualan. Saya mulai gerah nih, ini kok mukanya cantik tapi kok gak bisa jualan gitu ya. Kemudian saya kasih bilang, oke kamu 1 bulan kok gak bisa jualan ya. Iya kok, saya malu gitu ya. Saya malu banget dengan diri saya. Kemudian saya bilang, gak usah malu, kamu cantik kok. Ayo berusaha lagi. Kalau ngomong jangan pelan-pelan, biar kenceng. Beli apa Pak, beli apa Bu gitu ya. Pokoknya saudara tahu lah ya penjual handphone bagaimana ya. Pak mampir Pak, Ibu mampir Bu. Nah kalau dia cuman Pak mampir Pak, Ibu mampir Bu. Ya gak ada yang mampir gitu ya. 2 bulan berlalu Bapak Ibu,
nggak jualan juga. Saya kasih warning biasa 3 bulan. 3 bulan, kalau kamu nggak jualan, maaf, kamu harus mengundurkan diri gitu ya. Saya harus ganti kamu. Saya tahu 3 bulan, tetap nggak jualan. Gitu. Akhirnya karena nggak jualan seperti itu juga, saya panggil dia. Waktu saya panggil dia, Tuhan bilang, ada roh minder, ketakutan di dalam dirinya. Dan kamu harus doakan di sini, di toko, di tengah-tengah keramaian orang yang hilir mudik pengunjung di ITC Fatmawati. Gimana nih Tuhan gitu ya, kamu harus doakan dia. Waktu saya ngomong-ngomong sama dia, ternyata dia adalah wanita anak keberapa gitu ya, ke-11 atau keberapa gitu ya, dan kebanyakan wanita semuanya gitu ya. Nah waktu itu saya bilang, kamu harus percaya pada Tuhan, dan saya doakan. Waktu saya doakan Bapak Ibu, dia jerit-jeritan di situ, dia menangis di toko itu. Saya ketakutan juga gitu ya, saya pikir ini ntar disangkanya saya menganiaya orang di ITC gitu ya. Tapi saya terus doakan dan saya usir roh minder itu, roh ketakutan itu di dalam dirinya. Waktu saya usir itu, saya hancurkan roh itu. Ketakutan itu roh loh Bapak Ibu. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan bukan memberikan kepada kamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan bukan sifat, ketakutan itu roh. Waktu saya usir roh ketakutan itu, minder, dia lepas. Hanya membutuhkan waktu 1 minggu, ini anak langsung bisa jualan. Dan penjualannya banyak, paling banyak bahkan. Saudara bisa lihat, kehidupan kita kadang-kadang dihuni, diserang, diikat dengan roh ketakutan. Ketakutan itu Bapak Ibu bisa membuat, nih saudara, bisa membuat, saya catat di sini, ketakutan itu bisa membuat kita tuh tidak bisa melangkah maju. Setiap kali kamu diikat dengan roh ketakutan, saudara tidak akan mungkin bisa maju. Pada Tuhan tuh mau saudara tuh maju menjadi orang-orang yang tampil di depan, menjadi orang-orang yang menjadi terang, yang bangkit, menjadi saksi, bahkan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita tuh maju, tapi roh ketakutan ini akan membuat saudara tidak bisa melangkah maju. Mama saya usia 89 ya, 91 ya, mama ya, saya lupa 91 ya Bia, 91, tapi tetap kuat, saya lupa loh mama saya usia berapa, 91. Bu, saya sering tanya gini, mama, kita ke Bali yuk mah, naik apa gitu ya, naik pesawat. Enggak, gue gak mau naik pesawat. Lu upain seember pun gue gak mau gitu ya. Karena dia takut naik pesawat Bapak Ibu. Mah, kita ke Singapura ya, pada saya juga gak punya duit, tapi saya coba gitu ya. Mama ke Singapura ya tahun depan ya mah, doain Yudi ya mah ya. Enggak, gue gak mau. Lu naik pesawat lagi kan, gue gak mau. Gue diupain pun, diseret-seret pun gue gak bakalan mau katanya gitu ya. Saudara bisa lihat, setiap kali roh ketakutan itu menyerang mama ke saya untuk naik pesawat, karena pikirannya itu sudah didogma. Kalau naik pesawat nanti di udara tiba-tiba meledak gitu ya. Karena dia sering kali ngelihat berita, kalau naik pesawat tiba-tiba nanti mungkin jatuh pesawatnya. Kalau naik pesawat mungkin saat tiba-tiba hancur gitu ya. Ketakutan itu menyebabkan mama tuh tidak bisa terbang jauh. Sama ketakutan juga seperti itu Bapak Ibu. Setiap kali kita takut, saudara tidak akan mungkin bisa melangkah lebih jauh untuk melakukan sesuatu. Dan saudara harus deteksi ini. Amin Bapak Ibu. Yang kedua nih saya catat juga, roh ketakutan itu seperti penjara yang tidak terlihat. Tahu ya penjara ya? Penjara itu sesuatu yang membatasi kita. Itu ketakutan seperti penjara tapi nggak kelihatan. Sehingga pada saat kita mau keluar ada sesuatu yang menekan kita. Kebebasan yang menekan kita. Kebebasan yang menyebabkan kita tidak bisa bebas. Ada nggak yang rasakan seperti ini? Jadi saudara nggak bebas untuk melakukan apapun juga. Sebagai hamba Tuhan nih, banyak nih hamba Tuhan nih. Saya nggak kritik hamba Tuhan. Takut sekali dengan jemaatnya. Tuhan suruh ngomong tentang perpuluhan, nggak berani ngomong di depan mimbar tentang perpuluhan. Padahal sungguh-sungguh Tuhan sudah berbicara, katakan tentang uang dan jangan takut. Tapi seringkali takut untuk mengatakan sesuatu. Takut jemaatnya hilang, takut jemaatnya kabur ke gereja lain. Seharusnya kita sebagai hamba Tuhan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu keras Bapak Ibu. Itu demi kebaikan kita. Waktu saya lahir baru pertama kali,
saya menghadiri satu KKR Bapak Ibu. Yang dipimpin, yang pengkhotbahnya itu seorang nabi. Saudara tahu ya, seorang nabi ya. Dia bisa lihat loh apa yang sedang kamu alami pada saat ini. Hari ini pun dia bisa lihat. Karena Tuhan yang menyinari hidupnya. Dia bisa lihat apa yang menjadi dosa-dosamu, itu nabi Bapak Ibu. Saya cari bangku penuh semuanya. Satu-satunya bangku yang ada itu hanya di depan banget. Dan di sebelahnya itu hamba Tuhan itu. Saya ketakutan banget gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya tetap memberanikan diri saya untuk duduk di situ. Karena saya membiarkan hidup saya terbuka di mata Tuhan. Walaupun dosa-dosa saya harus ditelanjangi, gak apa-apa. Yang penting saya bebas daripada ketakutan, daripada minder. Dan buktinya Tuhan tuh mengerti kita. Apa yang kita takutkan pun Tuhan tidak akan pernah bisa serang kita. Tuhan tidak akan izinkan iblis menyerang kita Bapak Ibu. Dan saya dilepaskan saat itu juga. Amin Bapak Ibu. Nah kemudian saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian. Bahwa Tuhan ingatkan kembali tentang Yosua. Berapa kali? 3 kali kalau saudara lihat di ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu tuh ya. Bapak Ibu lihat ke depan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terusnya dikatakanlah ayat 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-9. Ini roh ketakutan yang seringkali menteror kita, takut akan masa depan, takut akan tagihan-tagihan yang akan kita bayar, takut akan sesuatu. Saudara, bagaimana caranya saudara? Yaitu dengan cara yang pertama saya catat Bapak Ibu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara harus menguatkan hati saudara setiap hari. Berbahasa roh. Saya setiap hari berbahasa roh Bapak Ibu. Karena saya tahu kalau saya nggak berdoa dengan kuat, iblis akan tendang saya, iblis akan tekan saya, depresi, pusing, marah-marah di kantor dan sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi saya akan berdoa dengan kuat di dalam roh setiap hari. Bilang kiri kanannya, saya mau berdoa di dalam roh setiap hari. Ayo dong ngomong dong, saya akan berdoa setiap hari. Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bertindak hati-hati kata Tuhan. Apa ini bertindak hati-hati Bapak Ibu? Jaga pikiran. Jaga apa? Pikiran. Supaya pikiran saudara tuh tidak diangkat atau tidak disimpangkan untuk merasa khawatir, untuk menjadi takut dengan sesuatu. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan tuh yang lepas daripada ketakutan dan kekhawatiran. Makanya di dalam kitab Wahyu kalau nggak salah, hanya bukan orang-orang yang takut dan khawatir yang akan menerima mahkota. Orang-orang takut dan khawatir itu tidak akan mungkin bisa menerima mahkota, Bapak Ibu. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bebas. Tanpa kerut. Kerut itu nih di sini nih, Bapak Ibu, kerut. Ada nggak yang kerutan di jidat? Kalau saudara kerutan nih, itu tanda saudara tuh, maaf ya, sering khawatir. Orang-orang Yahudi dulu Bapak Ibu, kalau mau mengawinkan anak gadisnya kepada seorang perjaka, nih, ini tradisi orang Yahudi ya. Dia akan lihat perjakanya ini ya, waktu tampil di depan calon mertuanya, dia akan lihat. Ini kira-kira nih anak kira-kira ada kerutnya enggak ya? Bapak maju deh Pak. Saya misalkan calon mertuanya, ibu maju deh Bu, ini anak saya nih misalnya nih, ini anak saya, anak gadis saya nih. Dia suka dengan anak gadis saya. Tapi pertama kali yang saya lihat, ini calon mantu saya kira-kira ada kerutnya enggak di sini. Orang Yahudi percaya kalau seorang laki-laki memiliki kerut di keningnya, itu tandanya laki-laki ini seringkali khawatir dan ketakutan. Silakan duduk. Dan dia tidak akan jodohkan kepada anaknya. Demikian dengan hidup kita. Kalau kita khawatir dan kita takut, maka kuasa kegelapan akan terus menyerang kita Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, jaga pikiran, jaga lidah. Yang saya dapatkan jaga lidah. Hati-hati Bapak Ibu, jangan suka jelekin orang. Jangan suka gosip. Jangan suka ngejelekin otoritasmu. Saya juga pernah bersaksi ya, mulut saya sampai mengok ya. Karena ngomongin hamba Tuhan ya, hati-hati Bapak Ibu. Ngomongin orang juga dosa di mata Tuhan. Yang ketiga, sebentar lagi kita selesai. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Katanya gitu ya. Kalau kamu tahu pekerjaan yang sedang kamu lakukan hari ini salah, dengar baik-baik. Tinggalkan itu.
Kalau kamu tahu, saudara tahu apa yang saudara sedang lakukan hari ini berdosa, cepat tinggalkan itu. Tuhan mau kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan iblis berusaha untuk membuat saudara itu kompromi. Gak apa-apa, itu tipuan. Tuhan juga tahu kok. Kalau kau nggak lakukan ini, kamu nggak akan mungkin beruntung, kata iblis. Waktu saya masih jadi punya toko handphone, ada beberapa konsumen saya itu minta beli HP ya, harganya misalkan 6 juta. Dia bilang kepada saya gini, kok bisa nggak ditulis di bon itu harganya 6 juta? Saya bilang nggak bisa. Itu kompromi. Karena dia mau, maaf, catut 1 jutanya. Oke, kalau nggak bisa kok minta bon kosongnya deh kok. Nggak bisa juga. Memberikan bon kosong sama Bapak Ibu. Dia akan tulis 8 juta, dia akan terima 3 juta. Padahal harusnya membayar 5 juta. Kalau kamu tahu pekerjaan yang kamu lakukan salah, tinggalkan itu. Bertobat. Di tahun 2024 tidak bisa main-main Bapak Ibu. Udah mulai gerah nih kayaknya nih. Amin? Berani? Berani Bapak Ibu? Kalau kamu mau melihat mujizat, kamu mau melihat, kamu akan memenangkan kanan itu, bertindak hati-hati. Jangan menyimpang maupun ke kiri. Ini yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan Taurat itu siang dan malam. Maksudnya Bapak Ibu, saudara harus banyak baca firman. Saudara harus banyak dengar firman Tuhan, khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara harus banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, saya mau bilang, kepada uang. Uang akan ikuti saudara. Jangan takut dengan jabatan. Semakin banyak saudara tuh melekat sama Tuhan. Saya mau bilang, saudara akan menerima sebegitu banyak nutrisi dari pokok anggur, yaitu dari Tuhan sendiri akan mengalir pada ranting-rantingnya itu kita. Kalau saudara menjauhkan daripada pokok itu, tidak menempel pada pokok itu, nutrisi dari Allah, berkat daripada Allah akan terhambat. Iblis berusaha untuk membuat jedah atau jarak dari kita dengan pokok anggur. Makanya gembala pembina kita berwanti-wanti sering kali katakan, berulang-ulang dia katakan, menempel pada pokok anggur. Tapi sering kali iblis juga mendogma pikiran kita. Gak perlu jadi orang Kristen yang militan, gak perlu. Dia katakan orang Kristen jadi biasa-biasa aja, gak apa-apa kok. Dogma, kepalsuan, sesuatu yang nggak benar kalau diucapkan berulang-ulang, itu bisa menjadi seperti kebenaran Bapak Ibu. Makanya sekarang Bapak Ibu, kalau saudara sebarkan hoak yang nggak benar nih, di WhatsApp, itu nggak benar ya. Tapi saudara sebarkan terus, setiap hari saudara sebarkan terus, itu jadi kebenaran loh. Saya juga kerja di dunia properti. Saudara tahu ya, orang-orang properti itu kata-katanya, sering kali saya berulang-ulang bilang pada anak saya, kata-kata orang dunia itu, maaf ya, ada satu kata-kata yang diulang-ulang terus. Maaf, anjir lo gitu. Pernah dengar ya? Atau itu kata-kata yang diulang-ulang terus. Kalau kita coba membuat pikiran kita menyerap itu menjadi sepertinya, nggak apa-apa dan biasa. Hati-hati Bapak Ibu. Ketidakbenaran yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi sesuatu yang benar kalau kita tanggapi. Makanya Tuhan bilang, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Perkatakan Mazmur 23, perkatakan Mazmur 91. Saya sudah setiap hari saya sama anak-anak dan istri saya tuh katakan Mazmur 91. Sekarang saya berubah menjadi Mazmur 23. Kita harus hafalkan berapa ayat. Setiap hari kita katakan berulang-ulang. Karena pada saat kita katakan berulang-ulang, itu akan masuk di dalam alam bawah sadar kita. Manusia tuh punya alam sadar dan alam tidak sadar. Kalau saudara katakan berulang-ulang, itu akan masuk ke alam bawah sadar saudara. Pada saat saudara menghadapi badai yang menyerang, sesuatu yang coba membuat saudara tuh jatuh, alam bawah sadar yang saudara tampung firman Tuhan itu akan muncul ke depan. Dia akan berhadapan dengan
tantangan yang sedang hari itu saudara hadapi. Amin Bapak Ibu. Mau renungkan firman Tuhan setiap hari? Ajak istrimu dan anak-anakmu. Kalau ada suami yang gak mau berdoa malam-malam, istrinya seret suaminya gitu ya. Berdoa setiap malam. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima janjinya Tuhan. Ya, tim musik maju ke depan. Kita mau berdiri sama-sama Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah selesai. Dan saya percaya firman Tuhan ini memberikan saudara kekuatan. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Horabara shikindara bara takara bahandara bara takara bahandara bara shikindara bara. Orabara shikindara bara takara bahandara mana takara bahakara bara shikindara dadara. Rumana takara bahakara bara shikindara bara takara bahandara bara takara bahandara bara shikindara baba. Rubara takara bahandara bara takara bahandara bara takara bahandara baba. Urabara shikindara bara takara. Mari kita angkat tangan kita yuk sama-sama. Urabara shikindara bara takara bahandara bara takara bahanda. Yes. Syukurabara takara bahandara bara takara bara shikindara baba. Shikindara bara takara bahandara bara takara bahamba baba. Rubara shikindara bara takara baba. Tuhan dekat dengan saudara di mana saudara berdiri pada saat pagi hari ini. Rubara shikindara bara takana mana takara baba. Saya merasakan kekuatan Tuhan itu sedang saudara rasakan pada saat ini. Rubara shikindara bara takana da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 d. Kalau ada roh orang Het yang coba menyerang saudara, itu roh ketakutan dan teror. Takut akan masa depan, takut akan keadaan, takut untuk mengambil resiko. Saudara dapat hancurkan itu dengan kuasa Allah yang di dalam hidupmu pada saat ini. Ramana shikindara bara takara bahandara bara takara baba. Saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, mari bersama-sama saya angkat suaramu. Robara she ramana she. La ramana shikindara la 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 la. Hey yarabo. La ramana she. Yes God. La rabo yaramana she. Angkat suaramu. La ramana she. La ramana she. La ramana sakana mana takana nada la 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 bom. Ro barate. Sembah dia. Lora bara sheki la bara takara baba bom. Era mora sheki la 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 bom. Ro bara sheki. Setiap penjara-penjara tersembunyi, penjara-penjara tidak terlihat, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Larabo ya rabarase. Laramaratakan, aku lepaskan pengenalan akan Tuhan turun pada saat pagi hari ini. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Pada saat saudara berdiri pada pagi hari ini, ada sepasang tangan, ada sepasang mata yang melihat keadaanmu pada saat ini. Dan dia katakan, arise dan bangkit menjadi anakku. Lorabo, ya rabalalalabo. Ya ramanang, rombarase. Seperti Tuhan memerintahkan Yosua untuk bangkit dan bersiap untuk menghadapi setiap orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Demikian dengan saudara pada saat pagi hari ini, bangkit dan bersiap menjadi tentara-tentara Tuhan yang kuat. Lorabo, ya ramanase. Romana ramo. Aku menghancurkan setiap roh ketakutan di dalam nama Yesus, untuk pergi dan keluar dari tempat ini. La ramana shekena ramo. Ya ramana se. Shekena barata karaba baba baba. Robara shekena barata karaba baba. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar
Orabara shikinarabara. El Shaddai. El Shaddai. Amin. El Shaddai. Allah. Allah Maha Kuasa. Sambil tim musik menyiapkan nada yang tepat. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara semuanya pada saat pagi hari ini, siang hari ini, seringkali saya juga dihantui dengan roh ketakutan akan masa depan. Dengan apa yang harus saya bayar, dengan kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat, dengan pekerjaan saya yang tidak ada jaminan sama sekali. Tapi setiap kali roh ketakutan itu menyerang pikiran saya mensat saya punya pikiran. Dan saya bilang dengan diri saya sendiri, Yudi, engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Yudi, bahwa engkau adalah biji mata Tuhan. Dan Tuhan menjaminmu, Yudi. Sehingga saya dikuatkan kembali bahwa saya punya Tuhan yang besar, saya punya Tuhan yang dahsyat, saya punya Tuhan yang menjamin masa depan saya. Dan pada saat itu saya tidak membiarkan hidup saya di penjara, tapi saya mulai menyembah Dia. Ora bada shikinara baba, ora bada shikinara manata karabahanda. Ora bada shikinara barata karababa. El Shaddai. Ora bada shikinara dada. Allah. Ora bada shikinara dada dada. Amin, Lord. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Apakah saudara tahu dan percaya bahwa Dia adalah El Shaddai-mu? Dia Allah yang besar. Shindara shikidara dada. Urabara shikidara barata karababa. Urabara shikidara dada. Urabara shikidara dada. Sama-sama angkat tanganmu ke Tuhan. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa.
segalanya ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami bisa dengar firman-Mu ya Tuhan. Kami akan bertindak hati-hati. Kami akan menguatkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk tetap teguh dan bertindak hati-hati, bahkan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bapak, terima kasih buat anak-anak-Mu yang luar biasa pada saat pagi hari ini. Mari angkat tangan-Mu semuanya Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat ini. Kiranya kasih dan setia kebaikan Tuhan menyertai saudara semuanya. Kiranya Allah memberkati saudara berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapak, yang datang pada saat ini lemah, keluar dari tempat ini akan ada kekuatan. Mungkin ada hilang pengharapan, keluar dari tempat ini ada harapan yang baru. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Tuhan menyediakan semua yang mereka butuhkan sepanjang musim ya Tuhan. Bahkan tidak akan menjadi lelah ya Tuhan. Mereka akan tetap kuat menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berapi-api di dalam Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan sudah menguatkan dan memberkati setiap kami. Terpujilah bagi nama-Mu. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa di surga. Berkat yang menjadikan kau naik dan tidak menjadi turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang lembut dengan Roh Kudus yang senantiasa memberikan saudara kekuatan mulai hari ini sampai Maranatha, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, selamat siang. Tuhan memberkati.